Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman di Akademi Al-Mawahib yang semoga semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian yang mana seperti biasanya pada malam hari ini kita akan sharing, ya, saling ngobrol tentang ilmu nahwu di dalam ilmu i'rab, bagaimana cara untuk menganalisis kata di dalam kalimat, dan wasilah atau media yang kita pakai di sini adalah kita menggunakan insya Allah dua kitab. Kitab yang pertama adalah kitab I'rab Arba'in dan Nawawi. Kitab yang kedua adalah kitab Risalatul Mudzakarah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa kemanfaatan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja dari pembahasan i'rab hadis Arba'in An-Nawawi. Malam hari ini saya ingin untuk membahas hadis ke-13 ini dengan manual, ya. Saya tulis nanti i'rabnya seperti apa, yang tidak akan jauh beda dengan apa yang ada di dalam kitab I'rab Arba'in An-Nawawi yang kita pelajari biasanya ini. Ya. Hadis ke-13, hadis Arba'in An-Nawawi itu berbunyi an Abi Hamzata Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Langsung saja kita kupas satu persatu kata di dalam hadis tersebut. An di sini adalah huruf jar. Ya, an di sini merupakan huruf jar. Yang mana huruf kita ketahui bahwasanya hukum dari huruf itu mabni, ya, mabni. Dan mabninya di sini karena akhiran kata dari an adalah disukun, maka disebut dengan mabni sukun. Jadi an di sini adalah huruf jar yang hukumnya mabni sukun. Kemudian abi adalah isim majrur, ya, isim majrur. Karena adanya an. Dan tanda jar di dalam abi ini adalah ya. Kenapa ya? Karena abi ini termasuk asmaul khomsah, ya, karena termasuk asmaul khomsah. Asmaul khomsah, abu, ya, abu, aku, ham, famu, dan zu itu termasuk asmaul khomsah. Jadi di sini ketika abi ini dia bertemu dengan huruf jar, hukumnya majrur, maka tanda jarnya adalah ya, karena dia termasuk asmaul khomsah. Ah, hubungan antara abi dengan kata sebelumnya dia menjadi isim majrur, dan hubungan antara abi dan isim setelahnya dia menjadi mudhof, ya, juga merupakan mudhof, ya, juga merupakan mudhof. Kemudian hamzah ini hukumnya adalah mudhof ilaih, ya, kedudukannya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu i'rabnya majrur, i'rabnya majrur, dan tanda jar di sini adalah fathah. Mengapa tanda jarnya fathah? Karena dia merupakan, ya, karena merupakan, langsung ya, Ghairu munsharif. isim ghairu, Ghairu ya, munsharif. ghairu munsharif. Ghairu Kenapa munsharif. dia, apa tanda
Ghairu munsharifnya dia ada dua tanda di sini, atau dua illah di sini, dua sebab di sini, yaitu dia merupakan isim muannas, masih Balas. dari sini, isim muannas, dan nama atau istilahnya itu alam, ya, isim Alam. alam. Alam itu kalau bahasa Arab, kalau kita terjemahkan bahasa Arab, alam itu bisa Iya. ada beberapa makna. Ada artinya tanda, ada artinya bendera. Ya, bendera itu kan lambang, ya, tanda dari suatu negara. Jadi alam ini juga dapat dinamakan tanda bagi seseorang, ya, tanda bagi seseorang, misalnya rupa yang seperti saya ini disebut dengan hafid, ya. Ini merupakan alam. Jadi hafid itu adalah alam, ya, alam tanda untuk menyebutkan orang yang rupanya itu seperti ini, ya, seperti itu. Jadi dia dinamakan dengan alam. Jadi kalau misalnya saya mengatakan isim alam dan saya terjemahkan itu merupakan nama, ya, isim yang merupakan nama, maka jangan bingung. Itu filosofinya itu seperti itu tadi. Kemudian sudah selesai an Abi Hamzata Anasin. Ya, Anas. Ya, Anas ini merupakan badal namanya. Badal, kalau jenis badalnya badal kul min kul. Ya, badal Kul, kul kul. min kul. Badal dari apa? Badal dari abi tadi. Badal dari abi. Jadi di sini Abi Hamzah itu alias Anas. Jadi di sini Hmm. disebut dengan badal kul min kul. Jadi Anas ini merupakan abi. Jadi secara keseluruhan, kullu itu kan artinya keseluruhan, ya, keseluruhan. Kullu secara keseluruhan Anas ini merupakan yang disebut dengan Abi Hamzah. Tapi tidak langsung kita badalkan kepada Abi Hamzah, tetapi kita badalkan kepada abinya saja. Ya, kepada abinya saja. Karena apa? Karena intinya, inti dari susunan Abi Hamzah ini adalah intinya ada di abi, disebut dengan mudhof. Dia adalah yang disandari. Ya, mudhof itu artinya yang disandari. Hamzah itu yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepadanya itu kan berarti adalah cabang. Pokoknya adalah abi, gitu maksudnya. Makanya Anas ini kemudian dia dibadalkan kepada abi. Insya Allah bisa dimengerti apa yang saya katakan ini. Ya, abi. Badal itu hukumnya menyerupai yang dibadali. Apabila yang dibadali hukumnya majrur, maka badalnya juga hukumnya majrur. Dan tanda jernya adalah kasroh. Tanda jernya adalah kasroh karena dia merupakan isim mufrad, Anas. Kemudian ada ibni di sini. Ibni ini merupakan sifat dari Anas. Ya. Jadi kedudukannya itu sifat. Jadi bukan bukan dia merupakan sifat-sifat yang kita ketahui, sifat dermawan, sifat pemarah, sifat itu bukan sifat yang itu, tapi ini adalah istilah di dalam ilmu nahwu yang dia merupakan sifat atau naat, ya. Sifat atau naat dari Anas. Dan sifat itu hukumnya mengikuti yang disifati. Apabila yang disifati itu majrur, maka sifatnya juga ikut majrur. Dan tanda jernya adalah kasroh. Kasroh. Karena dia juga isim mufrad. Seperti itu. Kemudian hubungan antara Ibni dan Malik, dia menjadi mudhof ilaih, ya, juga merupakan merupakan mudhof, mudhof ilaih. Dia juga merupakan mudhof. Adapun Maliknya ini merupakan Mudhofun ilaih. mudhof ilaih. Mudhof ilaih majrur, tanda jernya
adalah kasroh. Seperti itu. Rodia. Rodia ini merupakan fiil madhi. Madi. Fiil madhi mabni fathah. Rodia. Fiil madhi mabni fathah. Kemudian lafzul jalalah ini merupakan berkedudukan fa'il. Ya. Karena dia adalah isim marfu. Nah, lihat ini dia di dhammah, isim mufrad ya. Lafzul jalalah ini kan isim mufrad yang dia bertanda i'rab dhamma, maka dia dalam keadaan marfu. Ya. Ketika kita tahu bahwasanya dia berkeadaan marfu, ya berhukum marfu, kemudian letaknya itu setelah fiil, maka dapat dibaca bahwasanya dia merupakan fa'il. Fa'il hukumnya marfu, tanda rofaknya adalah dhammah. Ya, adalah dhammah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian ada anhu. An ini merupakan huruf jer. An huruf jer, mabni, dan seterusnya. Kemudian ada domir hak di situ. Domir hak, kita tidak bisa mengatakan domir hak itu sebagai majrur karena domir itu hukumnya mabni. Jadi hukumnya di sini tetap mabni. Mabni apa? Mabni dhammah. Karena dia ditempeli oleh huruf jer, maka kita katakan di sini berada di tempat jer. Ya, berada di tempat jer. Maksudnya secara tempat, ketika dia itu berada di belakangnya huruf jer, maka secara tempat dia berada di apa istilahnya ya, berada di tempatnya jer gitu maksudnya. Berada di tempatnya isim yang seharusnya semestinya majrur. Tapi tidak bisa kita katakan majrur karena apa? Karena hukum dasar dari domir itu adalah mabni. Seperti itu. Dan ini Bapak Ibu jangan lupa ya, ini radhiyallahu anhu seperti ini yang disebut dengan jumlah doa ya. Dengan jumlah doa iya, jumlah doa atau kalimat doa yang mana ketika kita menerjemahkannya nanti kita akan menyisipi di depannya itu dengan kata semoga. Ya. Kalau di sini kita artikan mulai awal an Abi Hamzata dari bapaknya Hamzah. Siapa bapaknya Hamzah itu? Alias Anas bin Malik ya. Anas putra Malik. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho darinya. Atau artian bebasnya semoga Allah meridhoinya. Seperti itu ya. Radhiyallahu anhu. Kenapa kok pakai anhu di sini? Kok tidak langsung rodiyahu seperti itu? Karena rodiyah itu pada dasarnya dia adalah kalau di dalam ilmu sorof dia dinamakan dengan fi'il lazim. Ya, dinamakan dengan fi'il lazim. Fi'il lazim itu apa? Yang dia tidak dapat memiliki maf'ul bih, tidak dapat memiliki objek secara langsung. Ya, harus ada itu ya, harus ada apa namanya? Ikatannya seperti itu. Tidak bisa memiliki maf'ul bih secara langsung. Dapat memiliki kata yang bermakna objek, yang bermakna maf'ul bi dengan cara melewatkannya lewat ini. Namanya an seperti ini nanti diistilahkan sebagai harfu ta'diyah, ya huruf ta'diyah. Apa huruf ta'diyah itu? Yang yang dapat menjaring maf'ul bih bagi fi'il lazim itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi fi'il lazim itu yang sekiranya dia tidak dapat memiliki maf'ul bih gitu. Secara makna dia tidak dapat, secara bentuk dia tidak dapat untuk memiliki maf'ul bih, tapi secara makna dia dapat memiliki maf'ul bih atau objek lewat perantara ini huruf ta'diyah seperti anin. Kemudian huruf ta'diyah itu atau huruf yang dapat menjaringkan maf'ul bih atau objek bagi fi'il lazim itu berbeda-beda di setiap fi'ilnya. Ya, tidak sama, tidak semuanya pakai an.
Ada yang kadang pakai an, ada yang kadang pakai ba, ada yang kadang kadang pakai vi. Nah, itu huruf ta'diyah itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita mengetahui huruf ta'diyah itu? Kita mengetahuinya melalui kamus. Ya. Kita mengetahuinya melalui kamus. Jadi dengan kita bisa dengan biasa kita membaca kitab, memperbanyak membaca kitab, kita akan nanti bisa dapat mengenal huruf-huruf ta'diyah bagi setiap fi'il-fi'il lazim itu. Dan itu prosesnya panjang. Tidak bisa langsung kita dapat mengetahuinya belajar satu hari dua hari itu saya rasa waktu yang kurang. Gitu. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Khodimi, Khodimi ini merupakan badal juga. Jenisnya badal apa? Jenisnya badal kul min kul juga. Badal dari apa? Dari Anas tadi. Ya, dari kata Anas. Anasin, ini kan Anasin dia majrur. Dibadali dengan khodimi, ya, khodimi, maka dia badal khodimi ini dia juga berhukum majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Jadi khodimi ini juga merupakan alias dari Anas. Ya. Khodimi ini artinya adalah pelayan. Ya, khodim itu artinya pelayan. Maksudnya sahabat Anas ini adalah pelayan. Ya, beliau adalah pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khodimi selain dia menjadi badal kul min kul, hubungannya dengan khodimi ini dengan kata setelahnya dia sebagai mudhof. Sebagai mudhof, Rasuli mudhof ilaih, mudhof ilaih majrur, majrur tanda jarnya adalah kasroh. Rasuli juga merupakan mudhof, merupakan mudhof dari lafzul jalalah. Lafzul jalalahnya ini mudhof ilaih. Majrur tanda jarnya adalah kasroh. Seperti itu. Kemudian ada jumlah du'aiyah lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti sholla ini kan, ya, sholla ini dia juga termasuk fi'il lazim. Tidak dapat dia langsung memiliki maf'ul bih. Maf'ul bihnya itu diperlukan huruf ta'diyah, ya, huruf penjaring itu. Pakai apa di sini? Pakai ala. Ya. Memakai ala. Tadi kan kalau rodiyah dia pakai an. Kalau sholla di sini dia pakai ala. Sallallahu itu diartikan bagaimana? Sallallahu kan biasanya kita mengartikannya semoga Allah melimpahkan sholawat baginya. Kan seperti itu kan baginya. Jadi baginya itu merupakan bermakna objek. Ya, bermakna objek yang mana sholawat ini ditujukan kepadanya, ya, kepadanya itu kan berarti dia merupakan objek secara makna. Karena apa? Karena sudah dibarengi dengan huruf ta'diyahnya ini yang berupa ala. Seperti itu. Jadi sholat di sini merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Mabni fathah. Jadi tadi apa namanya? Jumlah du'a'iyah atau kalimat doa itu kok memakai fi'il madhi, apakah tidak bisa memakai fi'il mudhari? Bisa saja. Ya, bisa saja memakai fi'il mudhari dan artinya sama. Sama-sama dipasangi semoga di situ. Karena dia merupakan jumlah wa'iyah. Ya. Mabni fathah. Kemudian lafzul jalalah merupakan fa'ilnya, hukumnya marfu, tanda rofaknya adalah dhammah.
Kemudian alaihi langsung saya katakan di sini Ya. jar Jar majrur. dan majrur gitu ya. Kalau mau diperinci seperti yang di atas tadi anhu sama seperti di sini. Jadi haknya ini tidak dapat kita katakan majrur, tetapi dia adalah mabni, ya mabni sukun, mabni kasroh di sini, kemudian menduduki tempat jer seperti itu. Wasallama, wawunya wawu atof, Atau ya wawu atof, yang dia itu mengatofkan sallama kepada sholla, Allah. ya mengatofkan sallama kepada sholla. Fungsi dari atof itu menyepadankan antara selain i'robnya, ya selain i'robnya dua sisi itu setelah huruf atof dan sebelum huruf atof juga di sini kalau misalnya sholla fa'ilnya adalah lafzul jalalah, jadi sallallahu di sini juga fa'ilnya sallama ini juga lafzul jalalah, jadi wasallamallahu sebetulnya seperti itu. Sebetulnya seperti itu, tapi di sini karena ada huruf atof, cukuplah kita memahami bahwasanya di sini sepadan. Jadi fiil sebelumnya itu fa'ilnya adalah Allah, fiil setelahnya juga fa'ilnya adalah Allah. Jadi semoga Allah melimpahkan sholawat atasnya dan salam. Maksudnya bersalam ini siapa? Dan Allah bersalam juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wasallama atof. Dan salama ini merupakan fiil, fi'il madhi. ya, Madhi. fiil madhi. Kalau di sini kita mengetahui bahwasanya fa'ilnya, langsung saya kasih koma di sini, fa'ilnya adalah disebut dengan domir, Allah. domir Allah. Huwa apa? Mustatir. 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 Ya, domir yang tersembunyi di dalam salama ini. Ya, mustatir itu artinya adalah Tersembunyi. tersembunyi atau apa ya istilahnya ya, tertutupi. Ya, mustatir. Antum-antum tahu kan satir ya. Satir itu apa? Satir itu kan penghalang, penutup, yaitu mustatir ya dari kata satir itu. Fa'il domir mustatir di dalamnya diruhu Takdiruhu huwa. huwa. Huwa yang kembali huwanya ini kepada lafzul jalalah. Allah. Ya, kemudian Jazakallah. sudah di sini kan Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia secara apa namanya, secara satu kelompok itu dinamakan dengan jumlah duaiyah karena dia menyela, ya menyela, tahu tahu menyela ya, jadi dia berada di sela-sela kalimat. Sebetulnya kan di sini kalimatnya adalah an Abi Hamzata Anas ibni Malik kan seperti itu. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dihilangkan jumlah duaiyahnya itu, maka apa namanya, susunannya itu jadi seperti itu. Karena ada jumlah duaiyah, maka di sini dia merupakan kalimat yang jadi penyela di sini. Kalimat penyela itu di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah istitrodiyah. Ya, kalau saya tulis di sini jumlah eh, jumlah Istirahat. oh, ini ada alif, sin, kemudian tak, to, ya habis tak, to, kemudian ro-nya panjang, kemudian dal, ya, tak marbuto. Istitrodiyah namanya. Istitrodiyah itu jumlah istitrodiyah itu apa? Kalimat penyela. Ya, jadi penyela yang menyela satu susunan kalimat. Ada kalau kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya dikasih strip ya, dikasih strip, kemudian kalimat penyelanya dituliskan, kemudian dikasih strip lagi yang seperti itu. Ini kan juga secara penulisan ini kalau di dalam kitab ya juga ada stripnya ini, stripnya. An harfu jar, kemudian an nabi isim majrur diteruskan sendiri majrur dan tanda jarnya adalah kasroh.
kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sama seperti yang di atas. Kemudian langsung saja kita ke kola. Ya, kola di sini adalah fi'il madhi madi, mabniun fi'il madi, mabni fathah, fathah fa'ilnya, fa'ilnya wa domir mustatir, mustatir ya, takdiruhu huwa takdiruhu huwa, yang mana huwa ini kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. ya. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kol, ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kol, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum, la di sini disebut dengan harfu nafi, mabni mabni sukun, harfu nafi mabni sukun. Kemudian yu'minu merupakan fi'il Fi'il mudhari, ya. Yu'minu di sini merupakan fi'il mudhari yang mana karena fi'il mudhari ini tidak didahului oleh nawasib maupun jawazim, maka dia tetap berhukum marfu. Marfu. Ingat-ingat ini, hukum fi'il mudhari pada dasarnya adalah marfu selama dia tidak kemasukan nawasib maupun jawazim. Baru kalau dia kemasukan nawasib, maka dia menjadi mansub, atau dia kemasukan jawazim, maka dia menjadi majzum. Ya. Tanda rofaknya Rafa'nya doma adalah dhammah. Ahadu. Nah, ahadu di sini adalah isim marfu yang berada di depan fiil, yang berada dalam fiil, maka dia menjadi fa'il. Fa'il hukumnya marfu, tanda rofaknya adalah doma ya, dhammah. Ya, ahadu ini ya, saya tulis saja di sini ahadu. Oke. Ahadu. Selain itu, dia adalah mudhof. Mudhof bagi domir. Ya. Kum, ini adalah kum. Apa namanya? Domir apa namanya ini? Domir, munfasil domir Aduh, muttasil. Domir tasio ya. muttasil. Yang mutasil ya mutasil Ya. Muttasil itu artinya bersambung. Munfasil artinya adalah terpisah. ya. Disamakan dengan domir muttasil. Hukumnya mabni, sukun, tapi dia berada di tempat tempat jer karena dia menjadi mudhof ilaih. mudhof bervilai. ilaih. Jadi mudhof ilaih. Seperti itu. La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman seorang dari kalian. Nanti kita pelajari bahwasanya artian dari tarkib atau susunan mudhof ilaih itu ada yang bermakna min, ya, min dari. Jadi kalau seperti di sini ahadukum, seorang dari kalian, salah satu dari kalian. Kan di sini kan antara ahadu dan kum itu maknanya adalah ada makna min di dalam idofahnya ini. Ya, ahadukum, seorang dari kalian. Ada yang bermakna lam. Lam itu apa? Lam itu bermakna milik. Milik, kayak misalnya kitabuhu, ya, kitabuhu itu kan susunan mudhof ilaih. Kitabu mudhof, kemudian haknya domir itu dia menjadi mudhof ilaihnya kitabuhu. Kita mengartikannya apa? Kitabnya dia, ya, kitabnya dia itu maksudnya kita memakainya di situ mengartikan milik, ya, baituhu, rumahnya dia, kitabuhu, kitabnya dia, itu kan ada makna milik di situ. Itu kalau di dalam ilmu nahwu itu dikatakan idofahnya bermakna lam, lam yang berartian milik. Kemudian hatta, kita katakan saja hatta ini merupakan salah satu dari huruf nawasib, ya. Nasib. Huruf, kita ya sudah kita katakan huruf nawasib gitu aja. Huruf nawasib
Sudah. Karena ada huruf nawasib di sini dan di depannya ada fiil mudhari, maka fiil mudhari'nya ini berhukum mansub. Fiil mudhari mansub. Mansub tanda nasabnya adalah Fathah. fathah, Fathah. ya kan? Hatta yuhibba. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai atau Mencintai. dia menyukai. Ya, dia menyukai. Berarti di sini ada fa'il ya, fa'il yang tersembunyi ya, fa'il Ya. domir mustatir, domir mustatir. Ir. Seperti itu saja sudah. Fa'ilnya merupakan domir mustatir, takdiruhu huwa, takdiruhu huwa. Di akhihi di sini ada 3 kata, ada lam yang merupakan huruf jer. Akhi, Ir. ya akhi itu adalah termasuk asmaul khamsah, ya, termasuk asmaul khamsah. Maka akhi itu ya, dari di sini lam huruf jer, ya, akhi majrur dengan lam, ya, tanda jernya adalah kasroh, tanda jernya adalah ya karena termasuk Mau sah. asmaul khamsah. Seperti itu. Kemudian dia menjadi mudhof dan Oh, domir. Domirnya disebut dengan domir muttasil. Ya, hak ini domir itu. muttasil. Dia mabni kasroh. Domir muttasil mabni kasroh di tempat jar. Sama seperti di atas tadi. Ya, di tempat jar karena menjadi mudhof ilaih. Li akhihi. Hatta yuhibba li akhihi, hingga dia menyukai bagi saudaranya. Kalau ini kan bermakna lam ya, ini idofahnya bermakna lam, akhihi, saudaranya dia, ya saudaranya dia, li akhihi. Kemudian ma di sini disebut dengan isim mausul, Mausul. ya isim mausul. Hukum isim mausul itu mabni Oh, sukun. Ya. Tapi di sini dia secara kedudukan ya, menempati tempat nasab menjadi maf'ul bih. oh, ih, Maf'ul bihnya apa? Maf'ul bihnya yuhibba. Hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai bagi saudaranya ma apa ya. apa? Apa ini adalah objek dari yuhibba. Jadi dia mencintai apa? Ya, mencintai apa yang bagaimana? Nah, ini ada penjelasnya. Ya, ma ini kemudian ada, jadi ma ini disebut dengan isim mausul. Isim mausul itu dia butuh penyambung. Butuh penyambung agar dia jadi jelas, ya. Penyambungnya atau penjelasnya itu mana? Ini yuhibbu ini. Yuhibbu ini kan dia sama seperti di atas ya. Yuhibbu ini dia merupakan fiil mudhari, Udah. tapi di sini perbedaannya dengan hatta yuhibba tadi. Kalau hatta yuhibba, yuhibbanya itu mansub karena Langsung. ada Ada hatta di hatta. situ. Adapun yuhibbu di sini dia marfu karena tidak didahului oleh nawasib. Tidak seperti tadi ya. Marfu dan rafa'nya adalah dhammah ya. Yuhibbu li nafsihi. Yuhibbu li nafsihi. Lam sama seperti di atas tadi, lamnya adalah Ya. huruf jer. Jer. Nafsi itu majrur dengan lam, kemudian nafsi adalah mudhof dan Mudah. domir ha Mulai. adalah mudhof Atau ilaihnya. lain. Ya. Mulai. Artinya adalah hatta hingga yuhibba dia mencintai atau menyukai li akhihi bagi saudaranya ma yuhibbu apa yang dia cintai li nafsihi bagi dirinya. Kita beralih ya kepada kitab I'rab Arba'in.
Kita baca di sini syarahnya atau penjelasan dari pengarang kitab ini, ya. Wal makna, dan makna dari hadis tersebut adalah annal mar'ah, ya, annal mar'ah, bahwasanya seseorang, almar'u itu artinya seseorang. Dan sering ya kita dengar hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, almar'u ma'aman ahab, ya. Almar'u ma'aman ahabba, almar'u seseorang, ma'a bersama, man orang, ahabba yang dia cintai, Yang ya. Jadi almar'u atau di sini ada anna, maka dia menjadi almar'ah, itu artinya adalah seseorang, seseorang. Nanti kalau perempuan ditambahi dengan tak marbuto di belakangnya, almar'atu gitu. Almar'atu. yang Ya, jadi di sini almar'ah, bahwasanya seseorang la yu'minu, tidaklah beriman, imanan kamilan. Imanan jadi apa? Apa kedudukannya imanan? itu Maf'ul mutlak. iman. Imanan adalah maf'ul, Maf'ul ya, maf'ul mutlak. mutlak. Ya, imanan di sini merupakan maf'ul mutlak dari uh, yu'minu. La yu'minu imanan kamilan, tidaklah beriman imanan kamilan, iman yang sempurna. Pernah saya jelaskan, entah 2 minggu kemarin atau 3 minggu kemarin, ada yang tanya apakah eh, apa namanya, maf'ul mutlak itu ada jenis-jenisnya. Iya, saya katakan maf'ul mutlak itu ada jenis-jenisnya. Ada maf'ul mutlak itu yang dia hanya sebagai taukid saja atau sebagai penegasan saja. Ada yang maf'ul mutlak itu fungsinya adalah untuk menjelaskan jenis, ya, untuk menjelaskan jenis. Seperti ini kan penjelasan jenis. Iman yang seperti apa? Iman yang sempurna, ya. Iman yang seperti apa? Iman yang sempurna. Kalau misalnya tidak ada penjelasan iman kamilan seperti ini, maka maknanya itu jadi jauh, ya. Jadinya maknanya itu annal mar'a la yu'minu, tanpa ada imanan kamilan gitu ya. Bahwasanya seorang itu tidaklah beriman. Tidak beriman berarti dia murtad dong, dia kafir dong gitu maksudnya. Nah, butuh penjelas seperti ini. Imanan kamilan yang disebut yang tidak beriman di sini adalah tidak beriman dan imannya itu mencapai derajat sempurna gitu. Jadi dia beriman, dia tetap muslim, dia tetap mukmin, tetapi imannya itu belum sempurna. Ya. Sempurnanya itu membutuhkan apa? Membutuhkan ini, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai bagi saudaranya, minal khairati, dari kebaikan-kebaikan, wa ta'ati, dan ketaatan-ketaatan, mislama yuhibbu li nafsihi, seperti apa yang dia cintai bagi dirinya. Jadi di sini oleh pengarangnya diberikan garis bawah bahwasanya apa yang dicintai itu adalah dari kebaikan dan ketaatan. Kalau misalnya eh, kita, jangan kita lah, ada seseorang dia itu suka untuk bermaksiat, berarti dia yuhibbu li nafsihi al maksiyah gitu ya. Kemudian ya tidak bisa dia itu memasukkan kemaksiatan itu, suka kepada maksiat itu kepada hadis ini. Jadinya keliru, keliru di dalam mengartikan hadis. Jadi kita ketika mengartikan ayat, mengartikan hadis itu kembali kepada kalamnya para ulama yang dapat menjelaskan kepada kita tentang arti sebenarnya yang dikehendaki oleh pelafadznya. Seperti ini kan merupakan satu penjelasan, ya, catatan untuk kita. Jadi tidak semua yang kita sukai itu kemudian kita salurkan kepada orang lain. Kalau itu sesuatu yang jelek ya jangan disalurkan kepada orang lain. Maksud di dalam ini, di dalam hadis ini bahwasanya tidak beriman dengan iman yang sempurna itu adalah ketika kita menyukai bagi orang lain sebagaimana kita menyukai kebaikan dan ketaatan bagi diri kita. Seperti itu. Wa ayyakroha, wa ayyakroha di sini, dan untuk
dia membenci. Lahu ini berarti li akhihi, bagi saudaranya, ma yakrahuhu li nafsihi, apa yang dia benci bagi dirinya. Fal manfi, maka yang ditiadakan, ya al manfi ini kalau di dalam ilmu sorof ini merupakan jenisnya jenis isim maf'ul. Ya, jenisnya itu jenis isim maf'ul. Maka kita mengartikannya kalau nafa, yanfi itu artinya adalah meniadakan. Ya, meniadakan. Kalau manfi itu karena dia itu isim maf'ul, ya, isim objek, maka kita mengartikannya yang ditiadakan. Yang ditiadakan di sini, yang dinafikan di sini oleh Rasulullah SAW, apa itu? Huwal iman kamil, adalah iman yang sempurna. Iz, ini artinya adalah karena di sini. Iz aslul iman hasilun biduni dzalika. Ya. Iz, karena aslul iman, pokoknya iman atau dasarnya iman, hasilun, itu ada. Aslul iman hasilun, dasarnya iman itu ada, pondasinya iman itu ada. Biduni dzalika, tanpa itu, ya, tanpa apa? Tanpa perangai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Ya, tanpa itu pun seseorang selama dia itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah orang yang beriman. Tapi di sini al-manfi yang dinafikan oleh Rasulullah SAW adalah iman yang sempurna. Bidalili ma marro min hadisi haqiqatil iman. Dengan dalil apa yang telah terlewat dari hadis haqiqatul iman, ya, hakikat keimanan. Apa itu hakikat keimanan? Apa itu substansi dari keimanan? Bi annahu at-tasdiqu billah. Bahwasanya annahu, ya, bahwasanya hu ini al-iman, bi annal iman, bahwasanya iman itu adalah apa? Iman itu at-tasdiqu billah, membenarkan Allah, wa malaikatihi, membenarkan malaikat Allah, wa kutubihi, dan membenarkan kitab-kitabnya Allah, Kitab. wa rusulihi, membenarkan para utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan membenarkan adanya hari akhir, wal qadari, dan membenarkan adanya takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Walam yadhkur hubbal insan li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dan tidaklah menyebutkan, walam yadhkur, tidaklah menyebutkan hubbal insan, kecintaan manusia, li akhihi, bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai bagi dirinya. Jadi hakikat dari keimanan itu adalah ya hal-hal ini, rukun-rukun iman ini, ya. Selain rukun-rukun iman ini, ya, seseorang ketika dia itu sudah ada di dalam dirinya perangai membenarkan atas rukun-rukun iman ini, maka dia menjadi orang yang mukmin. Tapi apakah imannya itu sempurna atau belum? Nah, itu ada beberapa kriteria lagi yang harus dia penuhi agar dia menjadi seseorang yang beriman dengan iman yang sempurna. Imam Al-Baihaqi mempunyai kitab yang dijuduli dengan Syu'abul Iman, ya. Cabang-cabangnya iman. Ada berapa itu? Banyak. Ya, di situ disebutkan kalau Rasulullah SAW sendiri itu beliau menyebutkan bahwasanya Syu'abul Iman atau cabang-cabangnya iman itu ada 70. Ya, untuk kita beriman secara sempurna itu kita harus memiliki 70 perangai ini. Ya, 70 perangai ini. Dan paling rendahnya iman, ya, paling rendahnya iman atau paling apa ya istilahnya, ya, eh, abang iman yang paling minimal, ya, itu adalah ketika seseorang mau untuk imatatul adza anit thoriq. Apa itu? Menyingkirkan hal yang menghalangi jalan atau hal yang mengganggu jalan. Di jalan raya misalnya kita tahu ada batu, ya, di tengah jalan. Kita singkirkan itu batu. Nah, itu termasuk satu dari cabangnya iman.
di tengah jalan kita lihat duri atau paku, takut nanti kena orang lain, bannya kendaraannya orang lain, maka kita singkirkan dia. Nah, itu termasuk satu dari cabangnya iman. Seperti itu. Fadalla ala annahu min kamalil iman la min ajzaihi. Fadalla. Fa di sini artinya maka, dalla artinya adalah menunjukkan. Ya. Maka menunjukkan, apa yang menunjukkan hadis ini? Hadis tentang hakikatul iman ini menunjukkan ala atas annahu bahwasanya min kamalil iman termasuk dari kesempurnaan iman. Jadi mencintai bagi saudara apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri itu adalah termasuk dari kesempurnaan iman, la min ajzaihi, bukan dari bagian iman tersebut. Termasuk pelengkap dari iman, bukan bagian dari iman. Maksudnya bagian dari iman itu ya dengan kita mengimani dengan rukun iman yang 6 itu, maka bagian-bagian dari keimanan kita ini sudah lengkap, ya sudah bagiannya itu sudah terkumpul gitu maksudnya. Tapi setiap bagian ini bisa dilengkapi lagi, istilahnya itu bisa di-upgrade lagi, ya bisa di-upgrade lagi, bisa dinaikkan levelnya lagi dengan apa? Dengan kita melakukan pelengkap-pelengkap iman ini. Seperti apa? Seperti apa yang kita baca pada malam hari ini, yaitu mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita. Bihaitsu takhtallu dzatuhu bi'adamihi. Sekiranya takhtallu rusak dzatuhu dari apa namanya? Zat dari iman tersebut bi'adamihi dengan tiadanya salah satu daripada rukun iman ini. Wa nafiyu ismi syai' ala makna nafyil kamal anhu syai'un mustafidun fi kalamil arab, ya. Dan meniadakan nama sesuatu atas makna peniadaan kesempurnaannya, ya. Peniadaan kesempurnaannya. Anhu darinya syai'un itu tersebar, mustafidun banyak, fi kalamil arab di dalam kalamnya orang Arab. Jadi banyak di dalam kalam orang Arab itu, misalnya mereka mengatakan, kita ambil saja dari hadis Rasulullah SAW, ya misalnya beliau bersabda, la solata lijaril masjid illa fil masjid, itu la solata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat, ya, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya apa tidak ada sholat? Apakah tidak sah sholatnya? Bukan seperti itu, ya. Bukan tidak sah sholatnya, tapi tidak sempurna sholatnya. Tidak sempurna sholatnya seseorang yang menjadi tetangga masjid kecuali kalau dia itu sholat di masjid, ya. Seperti itu. Ada nafi, ya nafi kemudian disambung dengan isim, itu tidak menunjukkan secara langsung bahwasanya apa yang ditiadakan itu tiada secara total. Tapi bisa saja menunjukkan bahwasanya ketiadaan itu adalah tiada sempurnanya. Gitu. Wal maksudu bi akhihi, dan yang dimaksud bi akhihi, ya dimaksud dengan akhi, ya, maksud dengan saudara di sini adalah kullu insan, semua manusia. Jadi akhi di sini tidak hanya yang sesama Islam saja, ya, yang sesama Muslim saja, tidak. Tapi bagi setiap manusia. Setiap manusia itu baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, fayuhibbulahul Islam wal iman wal khair. Maka dia mencintai bagi dia keislaman, keimanan, dan kebaikan. Fa'idza kana musliman yuhibbulahu minal khairati wa ta'ati fil Islam ma yuhibbu li nafsihi. Maka apabila dia merupakan orang Islam, maka dia menyukai bagi orang Islam tersebut dari kebaikan dan ketaatan di dalam Islam apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri.
Wal hubbu bit tab'i wal aqli. Hubbul ghair lil ghair. Ya. Wal hubbu, ya, dan kecintaan itu bit tab'i dengan tabiat, wal aqli dan akal, hubbul ghair lil ghair. Ya. Mencintai orang lain bagi orang lain. Ya. Mencintai orang lain bagi orang lain. Seperti itu. Wallahu waliyut taufiq. Ini yang kita bahas hadis ke-13 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Mungkin sebelum kita masuk ke kitab Risalatul Mudzakarah, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Boleh kita beri kesempatan di sini sambil saya istirahat dulu. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, silahkan. Kalau misalnya malu-malu, ini ada yang masuk di kolom chat. Mohon Ustaz penjelasan taufik dan hidayah. Baik, Ya, Ustaz. ya. Sebentar saya minum dulu Bapak ya. Taufik, arti dari taufik itu merupakan pemberian Allah berupa kekuatan taat, ya, kekuatan untuk taat di dalam diri seorang hamba. Itu arti dari taufik. Taufik itu artinya adalah pemberian Allah berupa kekuatan untuk taat kepada Allah di dalam diri seorang hamba. Itu adalah taufik. Adapun hidayah, hidayah itu adalah petunjuk, ya, petunjuk. Petunjuk itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Ya, petunjuk itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Eh, Kemudian dengan adanya petunjuk itu, ya petunjuk, dengan petunjuk itu dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Setelah dia diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, dia mau nggak untuk merespon hidayah itu? Ya, ketika dia sudah tahu ya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Apakah dia lalu memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk atau tidak? Kalau dia eh, memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk, maka dia namanya merespon hidayah tersebut, ya, merespon petunjuk tersebut. Seperti itu. Adapun taufik, ya, taufik itu adalah hubungannya di sini antara taufik dan hidayah. Hidayah itu dia ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Mana hal yang baik. Kemudian dia memilih yang mana antara baik dan buruk. Ketika dia memilih hal yang baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ketaatan atau memberikan kekuatan untuk merespon hidayah tersebut kepada diri seorang hamba itu. Tahu Bapak ya, jadi hidayah datang terlebih dahulu, hidayah datang terlebih dahulu, kemudian dia di situ akan berpikir dan akan menentukan pilihannya. Ketika dia menentukan pilihannya dan pilihannya itu jatuh kepada hal yang baik, nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kekuatan di situ supaya dia dapat untuk melakukan hal baik tersebut. Gitu. Ini kalau di dalam ilmu akidah ini namanya masalah kasab, ya, namanya masalah kasab. Masalah kasab ini apa? Eh, di dalam kita, di dalam diri seorang hamba ini, kan kita mengatakan bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, kan seperti itu kan, ya. Kemudian masalahnya adalah kenapa apabila kekuatan itu datangnya dari Allah Ta'ala, mengapa kok kita itu nantinya di akhirat masih akan diperhitungkan tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kan semuanya itu kekuatannya adalah datang dari Allah Ta'ala. Yang akan dihisap oleh Allah, yang akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala adalah kasab kita. Kasab kita itu apa maksudnya? Usaha kita untuk menentukan langkah. Ya, usaha kita untuk menentukan langkah. Jadi getaran hati kita itu melangkahnya kemana. Ketika getaran hati kita itu menentukan
kepada arah yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim taufik untuk kita dapat melakukan hal baik tersebut. Kalau getaran hati kita itu mengarah kepada hal yang buruk, maka Allah taala akan mengirim khidlan namanya, ya. Khidlan, khidlan itu adalah pemberian Allah berupa kekuatan untuk melakukan kemaksiatan, ya, seperti itu. Jadi Wah. khidlan seperti itu. Jadi yang kita dihisap atas, yang kita diperhitungkan atasnya adalah getaran hati kita ini. Ya, getaran hati kita ini milih kepada arah baik atau buruk. Ini yang akan jadi fokus perhitungan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Seperti itu. Adapun terkadang seorang itu sudah tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, kemudian dia memilih hal yang buruk. Ya, ada seseorang yang dia mengetahui, oh ini baik, kemudian dia memilih hal yang baik, tapi dia tidak kunjung dapat untuk melaksanakannya. Berarti dia ada hidayahnya, tapi tidak dibarengi dengan taufik Allah Taala. Jadi seperti itu. Antara hidayah dan taufik itu ceritanya seperti itu. Bisa dipahami Bapak? Ya, siapa ini? Bapak Rohman Handini ya. Berarti hizlan termasuk tetap dari Allah ya, Pak Ustadz? Ada imam siapa itu yang mengatakan mahat yuharik ba'ah, tidak ada seseorang yang dia mengayunkan tangannya kecuali hal tersebut dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi khidlan itu juga apa namanya, kekuatan kiriman, ya, kekuatan kiriman, dan sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan kekuatan itu kepada kita. Coba ya, misalnya kita ingin untuk melakukan suatu keburukan, tapi tidak bisa kita melakukan suatu keburukan tersebut karena apa ya? Karena Allah Ta'ala tidak menghendakinya, itu maksudnya. Ini jangan di apa istilahnya? Jangan terlalu Tafsirkan. dipikirkan terlalu dalam, karena ilmu-ilmu seperti ini ulama ilmu kalam atau ulama ilmu akidah itu mereka memang merumuskan bagi kita penuntut ilmu untuk dapat sedikit mengetahui tentang ilmu akidah itu, tetapi dilarang kita untuk memperdalam di dalam ilmu akidah itu. Karena apa? Karena apa yang apa istilahnya diungkapkan kepada kita itu kan ijtihad dari para ulama, ya, ijtihad atau usaha daripada para ulama yang mereka berusaha untuk dapat mengupas ilmu tersebut. Tapi hakikat dari ilmu itu ada di sisi Allah Ta'ala. Dan ilmu yang diberikan kepada manusia ini adalah ilmu yang terbatas, ya. Sedikit. Sedangkan banyak di situ rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui, tidak sanggup apa namanya ilmu kita atau akal kita itu untuk menjangkau kepadanya. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terima kasih atas penjelasannya tentang hidayah dan taufik. Ini memang saya tanyakan ini karena ada yang bertanya Ustaz. Katanya apa bedanya hidayah dan taufik. Sering juga di penutup doa itu sering orang mengatakan billahi taufik wal hidayah. Ada juga yang bukan taufik dulu tapi hidayah dulu katanya. Jadi dibalik billahil hidayah wa taufik itu. Cuman itu ada juga Ustaz doa yang diajarkan, kalau tidak salah dulu pernah diajarkan sama Ustaz, Allahumma inna nas'alukal huda, itu Ustaz, wa tuqa wal afaf wal gina. Ya. Kita kan hidayah ya, bukan taufik. Itu didukung sama tukonya itu Bapak, ya. Jadi dia kan tidak berdiri sendiri, tidak cuma huda saja, tapi ada tuko. Tuko itu apa? Tuko itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi mengikuti perintah dan meninggalkan larangan. Ketika kita minta kepada Allah Ta'ala al-huda, dikasih ilmu kita oleh Allah Ta'ala, tahu ini yang baik, ini yang buruk. Kemudian di samping kita kasih ilmu itu, kita juga dikasih tuko, dikasih takwa kepada Allah Ta'ala, sehingga kita dapat terarah kepada jalan kebenaran.
Berarti juga dengan taufik ya Ustaz ya. Kenapa? Tuko itu ada kaitannya juga dengan taufik itu. Ya, pasti seseorang yang dia bertakwa itu berarti dia banyak dikasih dia diberi apa? Banyak bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Permisalan gitu, ya, mohon maaf nih. Misalkan anak. Nah, sholat misalnya. Nah, kan udah bisa membedakan tuh sholat itu misalnya baik, sementara yang meninggalkan sholat itu tidak baik. Nah, tapi anak itu belum mau sholat gitu, Ustaz. Itu kan sudah dapat hidayah apa memang belum itu? Apa belum dapat taufik? Apa itu, Ustaz? Bagaimana tuh, Ustaz? Masalahnya begini, Bapak. Seseorang dia mendapatkan hidayah atau tidak, dia itu tercerahkan. Kalau artinya kan kalau dia dapat hidayah kan berarti dia tercerahkan ya. Dia tercerahkan atau tidak itu kan yang tahu kan individu dia sendiri. Ya. Ketika kita menyuruh kepada seorang anak, ya, nak sholat, kemudian dia di otaknya ini masih belum bisa mencerna bahwasanya sholat ini adalah perbuatan yang baik dan saya perlu untuk sholat ya. Saya perlu untuk sholat dan saya istilahnya dia mengetahuilah manfaat, faedah dan apa namanya ancaman-ancaman kalau dia itu meninggalkan sholat itu dia dapat menyadarinya. Ketika dia itu tercerahkan berarti dia sudah sampai kepada kesadaran tersebut. Ya, maka dia ketika saat itu sudah tercerahkan, maka dia itu dinamakan hidayah masuk kepada dirinya si anak ini. Ya, hidayah masuk kepada dirinya si anak ini. Tapi terkadang kan kita sendiri ya, kita sendiri misalnya banyak anjuran-anjuran yang masuk kepada kita. Kemudian di dalam diri kita masih meragukannya. Ya, anjuran ini butuhnya saya kepada anjuran ini itu apa? Fungsinya itu apa? Manfaatnya itu apa? Masih ada keraguan seperti itu, masih belum tercerahkan. Berarti datang hal tersebut kepada kita, tetapi belum masuk secara penuh hidayah itu kepada diri kita. Ya, jadi antara dia itu telah tercerahkan atau dia telah uh, masuk hidayah kepada dirinya atau belum itu tergantung kepada individunya. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini berarti sudah datang hidayah kepadanya, tapi dia tidak mau untuk melakukan kebaikan tersebut, maka dia belum diberi taufik. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi karena kita tidak tahu persis apakah memang hidayah itu sudah bisa masuk secara penuh kepada dirinya atau belum, atau dia datang hidayah tapi dengan keraguannya itu dia menyangkalnya gitu. Afwan Ustadz boleh tanya juga Ya, silahkan Ibu. terkait i'rab yang tadi Ya. yang apa naat ya yang Ibnu dari yang Anasin Ibnu itu mohon tambahan penjelasan tentang naat itu apa? Soalnya kalau di yang kemarin di video yang dikirim itu kan eh, contohnya cuman satu aja dan itu lebih mudah aja dipahami gitu kan memang mensifati seperti Ya, maror tuh bitwalibi mahir gitu kan. Oh ya jadi kan yang pintar jadi memang mensifati gitu kan. Jadi nanti hukumnya ya naat mengikuti yang apa namanya yang disifatinya. Nah, itu kan secara definisi yang paling mudah seperti itu. Tapi tadi Ibnu itu termasuk apa namanya naat juga. Nah, itu mohon tambahan penjelasannya Ustadz. ya. Eh, mungkin di pertemuan Sabtu kemarin saya mengungkapkan bahwasanya istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama nahwu ini ya terkadang memang tepat ya, terkadang memang tepat sesuai apa yang dapat atau mudah untuk dipahami seperti yang saya contohkan ya, saya contohkan pada pertemuan sebelumnya kan fa'il ya, fa'il. Terkadang fa'il itu memang dia bermakna pelaku dari suatu fiil seperti koma zaidun ya. Koma zaidun artinya Z berdiri. Nah, ini
Z itu merupakan seseorang yang melakukan, ya dia merupakan pelaku dari kegiatan berdiri itu. Ada yang seperti contoh hasolal maksudu, ya hasola al maksudu. Hasola itu artinya didapatkan, al maksudu itu artinya adalah tujuan, ya tujuan didapatkan. Secara makna hal tersebut dapat dipahami bahwasanya al maksudu itu secara makna adalah objek, ya dia adalah objek. Tapi secara kedudukan dia adalah fa'il. Karena apa? Dia adalah isim marfu yang ada setelah fi'il, kan seperti itu. Jadi ini merupakan istilah ya Ibu ya. Ini merupakan istilah. Ya. Istilah dan terkadang bisa kita cerna dengan mudah. Terkadang juga hal tersebut cuma sekedar apa ya, secara tempat, ya secara tempat, secara kedudukan. Hal itu tertuntut untuk dikatakan bahwasanya dia itu adalah fa'il, dia itu adalah maf'ul bih, dia merupakan apa istilahnya sifat dan lain sebagainya. Jadi kalau ibni di sini seperti di dalam kitab rujukan kita yaitu I'rab Arba'in Nawawi, ini dia memang di i'rab dengan sifat, ya. Dia memang di i'rab dengan sifat, tapi juga bisa juga kalau kita sulit untuk apa ini maksudnya ibni ini dia kok disebut dengan sifat. Ya sudah, pakai rujukan yang lain saja bahwasanya ibni ini i'rab saja dia sebagai badal. Ya. Hmm. Ya, kan lebih lebih masuk akal kan, bisa bisa lebih diterima kan kalau Anas itu. Anas itu siapa? Alias Ibni Malik, ya. Anas itu alias anaknya Malik. Ya sudah seperti itu saja. I'rab saja dengan badal gitu. Iya, ya makanya tadi kan yang di awal kan gitu, mencontohkannya Anas itu tadi aliasnya siapa gitu ya yang di awal Ya, tuh. Jadi kan, oh sebenarnya saya jadi makanya kepikirnya itu gitu, tapi juga Naat. Jadi iya, ya memang berarti nggak mutlak ya semuanya itu artinya ya bisa aja gitu ya kalau memang ada kesesuaian makna gitu kali ya. ya. Jadi seperti ini Bu. Jadi kalau saya melihat di forum-forum apa ya, forum-forum tukar tukar pikiran antara orang-orang para pengajar nahwu lah yang bukan di sini ya, bukan bukan orang orang Indonesia. Maksudnya ini adalah orang Arab sana dan mereka membicarakan tentang bahasa Arab. Sering, sering banyak lafat-lafat yang dipergunakan, bahkan dipergunakan sehari-hari. Tetapi masih diperdebatkan ini dia ini apa kedudukannya, ya. Apa ini Hmm. kedudukannya? Ada yang mengatakan misalnya di sini kita menemui lafat mutlakon, ya kita bla 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 mutlakon gitu. Ada yang mengerob atau mendudukan mutlakon ini sebagai hal. Ada yang mendudukan mutlakon ini sebagai isim mutlak. Ada apa maf'ul mutlak. Ada yang mengatakan mutlakon ini adalah eh, apa gitu misalnya Eropa-Eropa yang lain gitu. Jadi di situ masih terdapat perbedaan pendapat. Memang seseorang atau dari satu orang kepada orang yang lain itu mereka memahami lafat dapat berbeda-beda ya tergantung tergantung apa yang dia pahami gitu. Tapi selama selama itu memiliki kemungkinan ya selama itu memiliki kemungkinan itu maka dapat kita bicarakan. Kalau sudah tidak memiliki kemungkinan maka hal tersebut ya memang mutlak dia itu harus fa'il misalnya. Dia itu harus fa'il. Oh, Tidak bisa kita lalu kita belokkan kepada hal-hal yang lain. Lain. Tidak bisa. Karena tidak tidak memungkinkan itu maksudnya. iya, iya. Masya Allah, iya harus harus banyak latihan ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Wah, iya, Ki. Ada lagi Bapak Ibu, ini 844 ini kalau kita baca nggak apa-apa lah kita baca sedikit ya. Kita baca sedikit di Risalatul Muzakarah. Suratul Muzakarat ya langsung. Baik Hmm. Bapak. Hmm. Kita masuk ke ini ya. Kemarin kan dijelaskan oleh Imam Abdullah Al-Haddad bahwasanya yang membuat kita malas atau yang menghalang kita dari ketaatan itu ada 4 hal. Hmm. Al-jahlu, ketidaktahuan,
dhaful iman, lemahnya iman, tulul amal, panjang angan-angan, aklul haram wa syubhat, makan haram dan syubhat. Di sini lalu diperinci, faslun, ya fasal. Amal jahlu, adapun al jahlu, kebodohan, ketidaktahuan. Bahwa aslu kulli syar. Al jahl itu adalah pokok atau sumber dari segala keburukan. Wa mansya'u kulli doror. Mansya, ya, mansya ini dari asal kata nasya'a. Nasya'a itu artinya adalah tumbuh, ya, tumbuh. Nasya'a itu artinya tumbuh. Mansya itu adalah isim makannya. Mansya itu adalah tempat tumbuh, ya, tempat tumbuh. Wa mansya'u dan tempat tumbuhnya kulli doror, segala mara bahaya, ya. Dan tempat tumbuhnya segala mara bahaya. Wahua, dan dia, kebodohan itu, wahua di sini kembali kepada al-jahlu. Wahua, dan kebodohan tersebut, wa ahluhu, dan si pemiliknya, pemilik kebodohan itu, orang yang tidak tahu itu, dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk di dalam umumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Ini kan ad-dunya merupakan mubtada, lalu mal'unatun itu adalah khobarnya, ya. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Jangan dikatakan dunia, semua yang ada di dunia ini terlaknat, ya. Jadi di sini arti dari dunia di sini adalah ma alha anillah, ya, apa yang melalaikan kita dari Allah. Apa yang melalaikan kita dari Allah. Apakah harta itu merupakan dunia? Apakah harta itu terlaknat? Belum tentu. Ya. Kalau harta itu malah menjadi pendukung kita untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka dia bukan termasuk dunia. Ya, bukan termasuk dunia. Yang dunia itu adalah yang melalaikan kita dari Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud oleh kata ad-dunya di sini. Ad-dunya. Ad-dunya itu dari asal kata dana. Dana itu apa artinya? Rendah. Ya, rendah. Ad-dunya itu artinya adalah rendah. Dunia, apa yang melalaikan kita dari Allah Ta'ala itu mal'unah, itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat juga apa yang ada di dalam dunia. Illa zikrullah, ya, kecuali ingat kepada Allah. Jadi di sini merupakan pengecualian apabila dunia tersebut dapat menjadi pendukung kita, faktor pendorong kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita, misalnya ini, dengan kita punya uang, punya fasilitas, kita dapat untuk menghadiri kajian-kajian, ya. Kita dapat untuk tenang jam segini ini, ya, ada kajian di Akademi Al-Mawahib, kemudian bisa datang, tidak bingung besok itu mau makan apa, ya. Karena apa? Sudah ada fasilitasnya, itu maksudnya sudah ada uangnya yang dipakai untuk belanja besok. Sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul di sini. Ini kan zikrullah, ya. Kita mengingat Allah, mengingat mempelajari ilmunya Allah, mempelajari kalam-kalamnya Rasulullah. Illa zikrullah. Maka yang seperti itu, fasilitas yang kita punya ini, dia bukan dunia. Karena dia mendorong kita, membantu kita untuk mengingat Allah Ta'ala. Wa alimun wa muta'allimun. Dan seorang yang berilmu, wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Jadi, yang selamat dari laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah apa-apa yang dapat mendukung kita untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Apa-apa yang dapat mendukung kita untuk mencari ilmu, itu adalah hal-hal yang terbebas dari laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa yurwa. Di sini pakai sigoh mabni majhul ya. Mabni majhul yurwa. Dan diriwayatkan. Ya. Bukan yarwi tapi yurwa. Dan diriwayatkan. Kalau lafaz-lafaz seperti ini Bapak Ibu, nah, perlu diketahui. Kalau ini kan jelas adalah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena langsung di sini dijelaskan oleh penulisnya qaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini seperti ini, yurwa diriwayatkan. Nah, ini ada merupakan satu rambu bagi kita bahwasanya belum tentu ini adalah kalamnya Rasulullah, belum tentu ini adalah hadis, belum tentu ini adalah hadis. Mengapa kok beliau Imam Abdullah Al-Haddad ini beliau mengatakan wa yurwa, ya, karena ada kalanya beliau pernah mempelajarinya, ya. Beliau pernah mempelajarinya, pernah membacanya, pernah mendengarnya. Tetapi beliau masih meragukan apakah ini sabda Rasulullah, apakah ini kalam sahabat, apakah ini kalam ulama. Nah, itu masih diragukan. Jadi beliau hanya di sini memberikan clue kepada kita bahwasanya diriwayatkan, ada riwayat, ya. Ada riwayat. Dan belum tentu riwayat ini adalah hadis. Ini merupakan satu kehati-hatian dari sang penulis kitab, tidak serta-merta kalau dia itu meragukan, tidak, beliau itu langsung mengatakan ini adalah kalamnya Rasulullah, memastikan seperti itu ya. Karena apa? Karena ada hadis ancaman bagi orang yang dia menyebutkan sesuatu disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi sebetulnya tidak dari beliau ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas namanya Rasulullah SAW ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah SAW, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Seperti itu. Jadi terkadang penulis kitab atau penceramah atau khotib yang khutbah, nah itu mereka apabila meragukan ya, ini merupakan sabdanya siapa, ini merupakan kalamnya siapa, mereka akan hanya memutlakannya saja yurwa gitu, diriwayatkan. Ada riwayat. Innallaha lamma khalaqal jahla qala lahu aqbil fa'adbaro. Ya. Sesungguhnya Allah lama ketika khalaqo menciptakan al-jahla, kebodohan. Qala lahu, Allah berkata kepada kebodohan itu, aqbil, menghadaplah, fa'adbaro, maka dia berpaling. Faqala lahu adbir, berpalinglah, fa'aqbala, kemudian dia menghadap. Seperti itu ya. Faqala lahu, berkata kepadanya, Allah berkata kepada kebodohan itu, wa izzati, wawunya ini adalah wawu qasam. Ya, wawunya wawu qasam, wawu sumpah. Wa izzati, demi kemuliaanku. Allah bersumpah demi kemuliaanku. Ma khalaqtu khalqan, tidaklah aku menciptakan suatu ciptaan abghadha ilayya minka. Ya, yang lebih ya, abghadha itu yang paling benci ya, yang paling benci ilayya, maksud di sini adalah yang paling aku benci minka, dari kamu kebodohan. Wala aja'alannaka fi syirari khalqi, dan pasti lam di sini adalah lam taukid ya, lam taukid itu lam penekanan ya, lam penegasan. Jadi di sini artinya pasti, dan pasti aku akan menjadikanmu di dalam orang-orang terburuk, atau ya orang-orang terburuk dari para ciptaanku ya, ciptaan-ciptaan yang terburuk itu akan dibekali oleh Allah Ta'ala dengan kebodohan. Ketika Allah menghendaki kepada seorang hamba kemuliaan, Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan menitipkan ilmu kepadanya. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, apa? Majuridillahu bihi khairan yufaqihu Yufaqihu fiddin. Ya,
mayuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan pahamkan dia, akan dia dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala di dalam agama. Seperti itu. Tapi kebodohan ini kan tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat keagamaan saja ya. Ilmu itu kan ada luas. Dan jangan katakan bahwasanya ilmu agama itu penting, ilmu yang lain itu tidak penting, itu hal yang salah. Sama-sama penting, dua-duanya itu sama-sama penting. Tinggal yang mana yang kewajiban mencarinya itu fardu ain, yang setiap orang itu wajib untuk mencarinya, mana yang fardu kifayah, mana yang wajibnya itu adalah wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa? Sebagian sudah ahli di dalamnya, maka yang lain cukup ya, tidak berdosa. Seperti ilmu-ilmu misalnya ilmu matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, sastra Inggris, antropologi, sosiologi, geografi, itu semuanya perlu juga diketahui. Ya, perlu juga diketahui. Jangan salah, kalau kita tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut, maka kehidupan keduniaan kita, ya kehidupan kita sehari-hari ini bakalan amburadul. Ya, bagaimana seseorang dia itu tidak mengerti matematika, tidak mengerti apa namanya, tidak mengerti hitungan, berapa dia harus membayar, berapa dia itu harus mengembalikan, ya, berapa dia apa istilahnya membuat campuran di dalam bangunan, itu kan semuanya berhubungan dengan berapa. Berhubungan dengan berapa itu kan berhubungan dengan matematika. Ketika seseorang tidak ada yang ahli di dalam ilmu matematika tersebut, ya jadi amburadul ke kehidupan dunia. Jadi sama-sama pentingnya. Ilmu umum penting, ilmu agama penting, lebih penting lagi ya. Kalau ilmu agama itu lebih penting lagi karena berhubungan dengan dunia akhirat kita. Adapun ilmu umum itu untuk menunjang kelancaran kehidupan kita di dunia. Seperti itu. Untuk kalam-kalam selanjutnya kita teruskan pada minggu depan ya. Sebelum kita tutup di sini mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Baik, apabila dirasa cukup maka kita akhiri malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa keberkahan, manfaat di dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi Amin. faktor pendukung ketaatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Keberkahan Amin. dari kajian Amin. kita pada malam hari ini semoga juga akan menjalar kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, kepada Amin. saudara kita, kepada para tetangga kita, supaya lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang beriman, ya, Amin. jadi Amin. lingkungan yang beriman, menjadi ladang kebaikan bagi diri kita, menjadi taufik ya, taufik, Amin. sumber hidayah dan taufik untuk diri kita supaya kita ini menjadi insan-insan yang lebih baik, lebih Amin. taat, lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Kita Amin. dijadikan hamba-hamba yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia Amin. akhirat, Amin. diberkahi kita di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita, di dalam harta kita, di dalam apa semua aspek yang kita usahakan, sehingga Amin. dapat menjadi penunjang kita untuk semakin menambah apa yang menjadi sumber keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Amin. para saudara-saudara kita yang sedang berjuang di mana saja, yang mereka tertindas diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, diberikan kemenangan oleh Allah Amin. Ta'ala, Palestina ya. Amin. dan kita dijadikan hamba-hamba yang menjadi penyejuk hati Nabi Muhammad SAW, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, berkumpul bersama Nabi Amin ya Muhammad Allah. SAW. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyah min niyatin salihah jami'al khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. نستعين
Terima kasih loh Ibu. Dan Mas saya Ustaz. memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kasar, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Dimaafkan ya, semoga dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya.